Hai, pecinta hewan, terutama kamu yang gemar mengadopsi. Kami perkenalkan apa itu Adopt. Adopt.me adalah sebuah aplikasi untuk para pecinta hewan yang sudah tidak mampu menampung hewan peliharaannya, atau orang yang menemukan hewan tidak terurus agar bisa diadopsi oleh orang-orang yang ingin mengadopsi hewan peliharaan tersebut dimanapun dan kapanpun secara online. Adopt.me dapat mempermudah kegiatan pengadopsian hewan peliharaan, memberikan informasi hewan-hewan yang hilang, dan adopsi hewan tanpa dipungut biaya. Pengguna aplikasi Adopt.me ada dua, yaitu Pethaver dan Adopter. Pethaver adalah pemilik hewan peliharaan yang ingin diadopsi oleh orang lain, sedangkan Adopter adalah pengguna yang ingin mengadopsi hewan milik Pethaver. Cara mudah adopsi hewan. Pertama-tama, login sebagai adopter. Lalu, pilih hewan yang kamu inginkan. Setelah itu, klik tombol Adopt.me yang berwarna merah. Setelah kalian mengisi formulir, kalian tinggal menunggu persetujuan dari pemilik hewan. Sebar info hewan hilang. Pertama, login sebagai Pethaver. Lalu, pilih Lost Report di bagian bawah. Kamu dapat membantu pencarian hewan orang yang hilang atau menambah hewan kamu yang hilang dengan tombol plus merah. Apabila kamu menemukan hewan orang yang hilang, kamu dapat menghubungi kontak yang tertera. Apabila kamu kehilangan hewan, kamu harus mengisi formulir setelah menekan tombol plus merah dan informasi siap disebarkan. IRD, Sistem Informasi Adopt.me diawali dengan pengisian data Pethaver, lalu pemilihan antara dua opsi yaitu pengisian data hewan milik Pethaver dan pengisian data hewan hilang. Setelah memilih, Pethaver kemudian mengisi data-data tentang hewan. Kemudian, adopter memilih hewan yang akan diadopsi dan Pethaver menyetujuinya. Lalu, Pethaver dan adopter melakukan proses transaksi hewan dan memilih transaksi adopsi hewan milik Pethaver atau transaksi adopsi hewan hilang. Konteks diagram adalah diagram yang menggambarkan bagaimana proses dokumentasi data. Dari diagram konteks ini, dapat dilihat bahwa user sebagai Pethaver ataupun user sebagai adopter harus mengisikan data diri mereka terlebih dahulu. Kemudian, user Pethaver dapat menambahkan data hewan, dan user adopter dapat memilih hewan yang telah didaftarkan oleh Pethaver. Apabila user adopter ingin mengadopsi hewan milik user Pethaver, maka kedua pihak harus membuat laporan pengadopsian untuk mempermudah pengolahan data pada sistem. Baik user Pethaver maupun adopter dapat mengisi info hewan hilang. Semua data yang diterima oleh sistem segera diletakkan pada penyimpanannya masing-masing dan dapat dimonitoring segala kegiatannya oleh admin. DFD level 1 terdapat 5 poin. Poin pertama yakni kegiatan register dan pemilihan, peran, serta pembuatan akun untuk user dapat melakukan kegiatan selanjutnya. Poin kedua yakni user dapat melakukan pencarian hewan hilang atau hewan yang ditawarkan oleh Pethaver untuk diadopsi. Poin ketiga, user dapat melakukan kegiatan share informasi mengenai hewan hilang atau terkait hewan adopsi. Lalu, poin keempat, proses adopsi dilakukan bila adopter mengajukan permintaan adopsi. Poin kelima, yaitu pembuatan berkas kepemilikan dari Pethaver yang nantinya pusat akan membuat berkas konfirmasi adopsi. Lalu poin 6, data-data yang dimiliki oleh aplikasi ini akan diolah untuk pembaruan data pada sistem dan pembuatan laporan. DFD level 2 ini saya menjelaskan poin 6 karena tujuan DFD level 2 ini adalah merinci kegiatan dari salah satu poin di DFD level 1. Terdapat 2 poin yang dilakukan, yakni permintaan adopsi dan info hewan hilang. Dari permintaan adopsi ini akan menghasilkan laporan hewan yang diadopsi, dan data hewan hilang akan menghasilkan laporan hewan hilang yang nantinya akan membantu pusat untuk melakukan pembaruan sistem dan pembuatan laporan. Berikut ini adalah tampilan dari Adopt.me. Pertama, di sini ada landing page.
Lalu kita menuju about yang berisi deskripsi singkat. Lalu di sini ada kreator, yaitu pembuat dari Adobe Me. Lalu ada help yang berisi kontak person dari Adobe Me. Ayo kita coba register dan login sebagai pet haver. Ini adalah tampilan home pet haver. Ayo kita lihat loss report. Jika hewanmu hilang, tekan tombol plus merah dan isi formulir. Kamu dapat melihat detail hewannya juga loh. Tambahkan hewanmu dengan tombol plus hijau dan isi formulirnya. Di sini berisi profil pet haver. Setelah di logout, ayo kita coba login sebagai adopter. Pada home adopter, bedanya kamu tidak dapat menambahkan hewan. Namun, pada loss report, kamu tetap bisa menambahkannya kok. Ayo kita coba adopsi Momoy si kucing. Tekan tombol Adobe Me, lalu isi formulirnya ya. Ini adalah profil adopter. Lalu kita logout ya. Dan sekarang kita coba login sebagai admin. Di sini ada menu home agar admin dapat memantau dan meminimalisir penyalahgunaan. Pada menu user, terdapat data username dan nama lengkap. Lalu pada menu feedback, terdapat tanggapan mengenai Adobe Me. Lalu pada menu report, terdapat laporan transaksi hewan. Dan ini adalah profil admin. Sekian, sampai jumpa lagi. Hai, perkenalkan, aku Ismail Muhammad Fali. Aku di sini berperan sebagai desainer aplikasi dan editor. Salam kenal ya. Hai, saya Sabilullah Fauzan Adim. Apa kabar semuanya? Saya sebagai pengembang proyek ini. Sekian dari saya, salam. Assalamualaikum semuanya. Aku Sylviana Murni. Aku pada proyek ini sebagai perancang sistem. Wassalamualaikum. Halo guys, nama saya Rizky Alamsyah Abdul Razak. Saya sebagai pengolah data dan pengembang ide loh. See you guys. Hai guys, nama saya Ditya Novita. Saya sebagai pencetus dan pengembang ide. See you guys. Adobe Me pamit undur diri. Tertanda kelompok 4.